Dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita bisa kembali diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Dan juga tentunya senang sekali karena program Kolak Ramadan bisa kembali hadir bersama saya Vini Alyani. Dan sebagai perjumpaan, izinkan saya mengawali perjumpaan kita kali ini dengan membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Balikpapan, naik pesawat berangkat malam, selamat kembali menyaksikan Kolak Ramadan, mari kita menambah wawasan Islam. Dan juga pemirsa, di Kolak, kajian dan opini aktual agama dan kebudayaan Ramadan ini seperti biasa kita ditemani oleh Ayahanda Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MID yang merupakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Puasa hari pertama ini Prof. Mudah-mudahan lancar ya Prof ya? Ya, mudah-mudahan lancar ya. Nah, baik Prof, kita di sini nih selain kita juga ada pemirsa yang menyaksikan dimanapun Anda berada, ada teman-teman ini Prof dari IMM. Boleh kita sapa dulu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya puasanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah menyempatkan untuk bergabung bersama-sama dalam Kolak edisi Ramadan. Dan kali ini Prof, kita akan membahas tema kita ini mengenai no regress ini. Nah, ini menarik sekali karena regress ini kaitannya ini adalah perubahan, tapi justru perubahan yang mengarah kepada kemunduran ini Prof. Nah, ini bagaimana ini? Karena kan orang itu kan pasti selalu berubah ya Prof ya. Selalu dinamis bergerak, tapi tentunya kita semua berharap kita berubah ke arah yang lebih baik, jangan sampai mundur, apalagi nauzubillah min zalik jadi semakin buruk gitu Prof. Nah ini bagaimana Prof, maksudnya jangan sampai kita ada no regress gitu dalam hidup kita. Ya, saya mulai dari sebuah joke ya, ada joke. Joke-nya itu satu saat di dalam sebuah pengajian begitu, ada seorang jamaah yang dia memang masa lalunya itu begitu rupa dan dia ingin untuk menjadi lebih baik. Nah, salah satunya dia bertekad untuk mulai melaksanakan ibadah, termasuk ibadah puasa. Ini setelah sang ustadz menjelaskan mengenai macam-macam puasa. Salah satunya Ustadz itu menjelaskan tentang puasa Nabi Dawud. Tahu ya puasa Nabi Dawud ya? Iya. Apa itu? Puasa apa teman-teman? Sehari puasa, sehari enggak. Ya, sehari puasa, sehari enggak. Wah, ini orang ini yang punya masa lalu ini dia nyampaikan kepada ustadznya, Ustadz, saya nanti mau mulai melaksanakan puasa. Mau puasa apa? Saya mau puasa Nabi Dawud. Kapan mulainya? Nanti bulan Ramadan. Jadi dia mulai puasa Nabi Dawud di bulan Ramadan. Gitu. Iya. Nah, gimana kira-kira kalau Anda menerima pernyataan seperti itu gimana itu? Puasa Nabi Dawud juga di bulan Ramadan. Gitu. Waduh. Ya. Tapi dia ingin untuk menjadi lebih baik lagi. Dia punya masa lalu yang sangat, boleh dibilang sangat kelam gitu ya. Bergelimang dosa gitu, tapi dia ingin menjadi lebih baik. Sehingga karena itu maka dia bertekad untuk memperbaiki diri, termasuk melaksanakan puasa Dawud, tapi kok ya di bulan Ramadan. Ya di bulan Ramadan. Ya. Nah, tapi sang ustadz menjawab dengan senyum-senyum, oh ya, enggak apa-apa gitu. Yang penting sudah mulai puasa. Gitu. Puasa. Nah, hal seperti ini menurut saya memang banyak terjadi di sebagian masyarakat. Iya. Banyak orang yang dia punya masa lalu, yang masa lalu itu tidak selalu indah.
boleh dikatakan mungkin masa lalunya itu masa lalu yang kelam. Tapi dia ingin menjadi lebih baik. Dia ingin menjadi lebih baik. Karena itu kalau kita membaca dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, disebutkan kalau orang itu ingin menjadi lebih baik, langkahnya cuma simpel saja, satu saja. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi pintu masuknya itu iman dulu, setelah itu istiqomah. Nah, karena itu maka kita juga menemukan di dalam hadis yang lain, itu ada seorang yang dia ini sudah membunuh 99 orang. Aduh. Wah, ini banyak ya. Killer ini, killer. Killer. Tapi dia setelah membunuh 99 orang itu, dia ingin menjadi lebih baik lagi. Iya. Dia ingin menjadi lebih baik lagi, dia ingin bertobat gitu. Kemudian dia bertanya kepada seorang ulama. Dia bertanya, saya sudah banyak sekali berbuat dosa. Saya sudah membunuh 99 orang. Nah, apakah saya ini masih bisa bertobat? Kemudian ulama ini menjawab, oh tidak bisa. Wah, begitu dijawab tidak bisa, dia marah, naik pitam, nah, dia bunuh ulama itu, sehingga genap dia membunuh 100 orang. Jadi 100 mungkin dia. Membunuh 100 orang. Anda ada punya pengalaman bunuh 100 orang enggak? Mungkin 100 semut ya. Bunuh nyamuk. Bunuh 100 nyamuk gitu ya. Nyamuk, ya. Nah, tapi kemudian dia tetap ingin menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah itu dia datang ke ulama yang berikutnya, ditanya, saya ini bergelimang dosa, punya masa lalu yang sangat kelam. Saya sudah membunuh 100 orang dan baru saja saya juga membunuh seorang ulama. Apakah saya masih punya harapan untuk menjadi lebih baik? Nah, sang ulama ini menjawab, oh bisa, kamu bisa menjadi lebih baik. Lalu bagaimana caranya saya bisa menjadi lebih baik? Nah, kamu datang ke ulama, disebutkanlah ulama itu mana gitu, dan kemudian dia merasa masih ada harapan ya, masih ada harapan untuk dia bisa diampuni dosanya menjadi lebih baik dengan bertemu ke ulama yang disebutkan itu. Akhirnya dia berjalan menuju ke tempat di mana ulama yang dimaksud itu tinggal. Tapi sebelum sampai di tujuan, orang ini, sang killer ini meninggal dunia. Ya. Nah, dia meninggal dunia. Tujuan, iya. Nah, karena meninggal dunia, kita lanjutkan pembahasannya di segmen yang berikutnya. Nah, ini pas sekali, Prof. Aduh, pas sekali lagi seru-serunya ya, teman-teman ya, dan pemirsa juga ini semakin pengen tahu ini akhirnya gimana nih, karena lagi mau menuju untuk berubah lebih baik, tapi ternyata meninggal dunia. Apakah nanti akan diterima oleh Allah masuk neraka karena udah bunuh 99 jadi 100 udah atau 100, ya. bisa ke surga gitu kan gitu. Kita akan bahas kembali ya Prof ya, pembahasan yang semakin menarik ini tentang no regress, tapi setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Kolak Ramadan 1445 Hijriah, kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai no regress. Tadi seru sekali nih pembahasan dari Prof Mukti yang cerita ada pembunuh yang bunuh 99 orang ya Prof ya, mau tobat tapi ternyata kata ustadznya nggak bisa, malah jadi nambah jadi 100. Terus dia berlanjut ke ulama yang berikutnya, kata ulamanya kamu harus lanjut ke ulama A misalnya Prof ya. Namun ketika dalam perjalanan si pembunuh ini ingin bertobat menuju ke ulama tersebut yang disuruh itu, ternyata meninggal dunia, belum sampai niatnya itu. Nah ini gimana ini Prof? Dan kaitannya juga nanti dengan Ramadan. Setelah itu, begitu dia meninggal dunia, maka dua malaikat ini berselisih. Debat antara malaikat adab dengan malaikat rahmah. Gitu. Malaikat adab mengatakan orang ini harus diadab karena dia belum sempat berbuat baik, dia baru niat berbuat baik dan sudah meninggal, maka dia harus diadab ini. Itu kata malaikat adab. Nah, malaikat rahmat berpendapat lain. Malaikat ini berpendapat
Oh nggak bisa diazab, dia harus diberikan ampunan, harus mendapatkan rahmat. Karena dia sudah bertekad untuk menjadi lebih baik gitu. Walaupun untuk menjadi lebih baik itu belum dia tunaikan, tapi niatnya sudah ada dan dia sudah buktikan dengan dia berjalan menuju ke tempat ulama yang dituju itu. Nah, karena quarreling ya, debat itu, kayak mahasiswa kalau debat kira-kira begitu ya. Iya. Nah, kemudian akhirnya diambil kesepakatan. Kesepakatannya apa? Udah kalau begitu kita ukur jarak perjalanan dia dan jarak menuju ke tujuan. Nah, gitu. Nah, akhirnya setelah itu disepakati, oke, diukur gitu. Ternyata jarak yang ditempuh menuju ke tempat tujuan itu lebih banyak. Jadi dia sudah hampir sampai di tempat tujuan untuk dia ingin menjadi orang yang lebih baik itu gitu. Ya. Akhirnya sudah disepakati karena dia itu sudah lebih dekat ke tempat tujuan untuk menjadi lebih baik, maka ya sudah, dia bisa diterima tobatnya dan dia bisa menjadi orang yang mendapatkan ampunan Allah. Alhamdulillah ya. Ini bukan cerita saya ya, ini hadis ini yang hadis ini. ya, Ini Prof, hadis disebutkan dalam hadis itu. Nah, maknanya apa cerita ini dengan no regress tadi itu? Jangan mundur. Regress itu kan mundur. Jangan melihat ke masa lalu, lihat ke masa depan. Jadi orang itu harus berpikir untuk menjadi lebih baik, untuk senantiasa memperbaiki diri, walaupun mungkin kesempatan untuk menjadi lebih baik itu sepertinya sudah tertutup, ya kan? Iya. Nah, tetapi Allah yang maha penerima taubat, Allah yang maha penyayang itu akan mengampuni dosa hamba-hambanya kalau dia mau berbuat baik. Sehingga kunci berbuat baik itu tidak usah pakai rumus yang susah-susah. Amantu billah tsumastaqim. Katakan kamu beriman kepada Allah, setelah itu istiqomah untuk bagaimana iman itu diwujudkan. Nah, karena itu maka kita dengan kalau yang cerita pertama tadi itu cerita seorang yang bertanya kepada Ustadz ingin puasa Daud di bulan Ramadan, ya jangan dimarahi juga. Yang penting itu sudah ingin menjadi lebih baik gitu kan. Betul. Asal jangan puasanya separuh aja. Setengah hari lagi puasanya jangan. Yang sudah punya tekad untuk lebih baik lagi, oke, puasa aja. Yeah. Nah, nanti setelah itu kan dia akan terus perbaiki. Sehingga karena itu maka orang tidak boleh kemudian merasa malu untuk menjadi lebih baik. Karena ada orang yang untuk menjadi lebih baik itu malu. Malu sudah terlanjur nggak sholat kok tiba-tiba sholat gitu kan. Jadi datang ke masjid itu seperti on the spot itu. Semua orang itu seperti menghakimi dia gitu kan, karena nggak pernah ke masjid tiba-tiba ke masjid itu. Nggak pernah puasa tiba-tiba puasa gitu kan. Nah, mesti orang akan merasa bahwa malu itu akan menjadi alasan untuk dia tidak berubah menjadi lebih baik. Nah, tetapi kalau di dalam Islam nggak boleh begitu. Orang tidak boleh konsisten berbuat jahat hanya karena dia malu berbuat baik. Ada istilah yang disebut dengan misalnya preman tulen atau preman sampai mati misalnya gitu kan. Nah, itu tidak merupakan bagian dari ajaran Islam. Orang boleh punya masa lalu yang kelam, tapi masa depan harus cerah, ya kan? Orang boleh punya masa lalu yang hitam, tapi masa depan harus putih. Nah, inilah yang dimaksud dengan no regress. Karena itu masa lalu boleh menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, tapi perjalanan ke depan ini harus lebih baik lagi. Baik, gitu. Jadi harus optimis ya. Jangan putus asa, istilahnya seburuk ataupun sekelam apapun kita di masa lalu, begitu ada niat baik, lanjut aja Prof ya. Bismillah tadi dengan niat baik dan istiqomah itu tadi. Nah Prof, ini sepertinya teman-teman ada yang mau nanya nih. Boleh ya Prof ya, kita sambil diselingi dengan pertanyaan. Silakan nih teman-teman. Mau ditanyakan tentang no regress ini baik dari pengalaman diri sendiri ataupun juga pengalaman orang lain yang dilihat, silakan. Dari yang adik-adik YMM perempuan, silakan akhwatnya.
Imawati. Imawati. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, sebutkan namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Afifatun Nazma dari IMM FISIP UMJ. Izin bertanya, Prof. Untuk kita ingin menjadi lebih baik, kan kalau zaman sekarang itu dibutuhkan support system ya yang baik. Gitu. Bagaimana menyikapi untuk menjadi lebih baik dengan cara berpacaran gitu ya, Prof. Apalagi di zaman sekarang. Dengan cara Berpacaran ya, Prof. berpacaran. Wah, ini relate banget sama anak muda ya, Iya, sekarang ini relate banget permasalahannya gitu. ya. Oke. Itu aja dari saya. Terima Baik, kasih. terima Wassalamualaikum. kasih. Panggilannya siapa? Asa. Asa. Iya. Oke, baik. Dari Asa, Prof, dari FISIP UMJ. Biasanya kita tuh mahasiswa nih ingin menjadi lebih baik, tapi motivasinya tuh dengan berpacaran gitu ya. Nah, itu gimana nih, Prof? Karena kan kalau orang jatuh cinta tuh semangat gitu ya, bawaannya berseri-seri gitu, Prof. Jadi berubah lebih baik, tapi dengan berpacaran. Gimana ini, Prof? Kalau saya bukan berpacaran ya, tetapi dengan memilih teman gitu. Memilih teman. Ya kan, kalau pacaran kan konotasinya begitu kan. Tetapi kalau dengan Negatif. berteman gitu, nah kita perlu memilih teman yang memang menjadi sumber motivasi kita. Kalau kita lihat dalam teori psikologi, di antara sebab orang itu menjadi baik atau tidak baik itu kan dari pergaulannya. Nah, karena itu memilih teman yang bisa mendorong kita untuk berbuat baik. Karena itu ada ungkapan dalam lagu yang populer ya di kalangan para santri itu, di antara obat hati, di antara obat hati itu adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya kan? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul orang-orang baik. Ada beberapa ustadz yang menjelaskan berkumpul dengan orang yang soleh itu seperti kita berkumpul dengan orang yang pakai parfum yang wangi. Nah, kalau orang pakai parfum yang wangi itu, kita kan seneng ya menciumnya ya, walaupun kita sendiri nggak make gitu kan. Karena apa? Ya nyium aja udah seneng, Udah wangi ya, dan Prof. wanginya itu ke kita gitu. Enak, Jadi iya. kalau orang itu wangi, kita ikut wangi. Tapi kalau orang itu nggak wangi, kita gimana? Nggak enak. Nggak enak Suka. kan? Nah, karena itu maka penjelasan dari tembang puji-pujian itu saya kira bagus, dan ada memang pembenarannya dalam ilmu psikologi bahwa seseorang itu bisa menjadi lebih baik itu karena dia memiliki teman, memiliki sahabat yang dia juga senantiasa mengajak kepada kebaikan, atau dia sendiri orang yang baik. Karena kalau yang muda begini biasanya kalau diajak-ajak itu suka nggak mau. Iya. Sok lo, kira-kira begitu. Betul, Prof. So alim. Ya, Nanti soalim so alim. gitu. Apalagi memang gayanya juga kayak ceramah Kayak gitu ya. ceramah. Oh, tambah nggak suka lagi itu kan. Makin dijauhi ya, Tambah nggak suka asik lagi gitu ya. Tapi kalau dia tanpa harus menggurui, kemudian memberikan contoh, itu kan bisa menjadi sumber motivasi gitu. Jadi solusinya bukan pacaran ya, tapi menurut saya berteman. Nah, berteman ya. dengan orang-orang yang baik. Seperti di IMM ini kan isinya orang-orang baik gitu. Sehingga dengan Baik. ikut aktif di IMM, maka kita akan terbiasa untuk berbuat baik. Baik. Gitu. Kalau punya idola nggak apa-apa ya, Prof ya? Oh boleh. Kalau mengidolakan Ya. misalnya kakak senior Imawan misalnya. Boleh, Itu boleh. boleh ya. Boleh, Tapi mengidolakan boleh. sebatas Ya. teman Itu ya, Prof. namanya role model. Nah, role model. Orang yang dia Apa menjadi ya? contoh, menjadi role model. Itu loh, seperti siapa misalnya? Anda role modelnya siapa? Seperti Pak Rektor. Pak Gitu. Rektor. Wah. Prof Mukti misalnya role modelnya ya. Atau siapa gitu. Pak Rektor Boleh, dan Prof boleh. Mukti. Boleh ya. Ya, itu namanya mengambil inspirasi dari Inspirasi. orang-orang yang kita anggap punya prestasi baik gitu. Dan itu dibenarkan oleh agama seperti Baik. itu. Baik, jadi itu intinya ya. Tadi sudah menjawab pertanyaannya, pacaran no, tapi berteman sebaik-banyaknya yang bisa memberikan motivasi dan punya idola atau role model itu juga diperbolehkan. Baik, ini menarik sekali, tapi kita harus lihat dulu nih pesan-pesan berikut ini, nanti kita lanjutkan kembali, tetap bersama kami di Kolak.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Kolak Ramadan 1445 Hijriah. Kita lanjutkan lagi, ini tentang no regress ini ya Prof ya. Jangan sampai kita berubah tapi ternyata mundur, mengalami pemunduran gitu. Nah, sebelum lanjut nih Prof ya, untuk apa tips-tips dari Prof agar kita tidak sampai seperti itu. Ini wajah-wajah dari teman-teman Imawan dan juga Imawati ini tampak sangat masih penasaran nih Prof. Kita kasih kesempatan lagi nih, kalau tadi udah ada yang nanya dari Imawati, sekarang boleh dari Imawannya nih. Silakan, siapa yang mau nanya? Silakan. Ya Prof, perkenalkan nama saya Muhammad Hugo dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Izin bertanya gitu. Nah, dalam berubah lebih baik ini kan pasti butuh dorongan gitu. Tadi kan udah disebutkan gitu lingkungan. Dan dari kalau misalkan kita motivasi untuk diri kita sendiri untuk berubah menjadi lebih baik itu seperti apa Prof gitu loh. Terkadang itu kita kebingungan gitu. Kalau lingkungan kita kurang baik dan diri kita kurang baik, apa yang kira-kira itu benar-benar menjadi motivasi diri kita untuk mau berubah 100% gitu. Itu mungkin. Ya, baik. Ya. Terima kasih Hugo. Nah, apa nih Prof? Jadi Ya, biar yang makin pertama semangat. tadi seperti pertanyaan yang pertama, kita harus berani untuk mengatasi rasa malu, ya, mengatasi rasa malu. Jadi jangan malu untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, mulailah dari hal yang sederhana dan paling mungkin untuk dilakukan. Jadi jangan berubah yang langsung 180 derajat. Tetapi berubahlah mulai dari sedikit demi sedikit. Nah, mana yang paling mungkin kita lakukan? Itu yang kedua. Kalau dalam teori psikologi namanya pendekatan threshold itu namanya. Threshold itu artinya berubah sedikit demi sedikit dari yang paling mungkin kita lakukan. Tapi konsisten. Yang sudah dicapai ini terus kita laksanakan, ditambah yang baru lagi. Jangan yang ini dilaksanakan, kemudian nanti ditinggalkan. Nah, terus itu. Misalnya bertekad nih untuk mau rutin membaca Al-Quran. Simpel saja, nggak usah baca langsung one day one juz. Wah, itu mungkin terasa sangat berat kan. Nah, mulai saja dari misalnya 2 ayat. Apalagi kalau ayatnya pendek, misalnya Alif Lam Mim gitu kan, itu pendek itu kan, nah, kan gampang kan. Alif Lam Mim. Bisa ini saya ngaji gitu. Kenapa? Kalau kita memulai dari sesuatu yang mudah, itu bisa menjadi fondasi untuk yang berikutnya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, fokus bahwa saya harus berubah, saya harus menjadi lebih baik. Orang mengatakan apa, peduli amat itu. Kalau dalam ungkapan lama itu kan ada yang dikenal dengan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, kira-kira begitu kan? Nah, padahal ini anjingnya nggak ada kan. Jangan dibilang juga yang bilangin itu anjing, jangan. Tetapi apa yang kita katakan? Mungkin kalau pakai anak muda sekarang mungkin EGP gitu. Emang gue pikirin gitu kan. Nah, itu. Ya, kira-kira begitu, sehingga memang kita harus bisa mengatasi rasa malu dan kemudian harus ada komitmen untuk kita ini terus melaksanakan kebaikan itu walau sedikit. Karena ternyata rutinitas berbuat baik walaupun sedikit itu akan punya pengaruh yang besar. Nah, makanya di Quran itu dijelaskan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kan maknanya apa? Berbuat baik walaupun sedikit saja gitu kan, seberat dzarrah. Ya, ada yang menyebut dzarrah itu sebiji seberat debu. Tapi itu baik, itu kan punya arti. Nah, itu tadi yang saya sebut. Mulai dari yang kecil yang bisa kita lakukan tetapi terus menerus. Nah, kalau kita bisa seperti itu, jangan menoleh ke belakang. Karena banyak orang yang mohon maaf misalnya dulunya pecandu narkoba, sembuh, ya kan? Ya. Tapi salah memilih teman bergaul itu, dia kemudian balik lagi. Nah, sering sekali seperti itu. Ya. Karena itu maka lihat ke depan, fokus, walaupun sedikit, orang mengatakan apa, saya harus menjadi lebih baik. Nah,
Saya kira kuncinya itu. Baik. Baik, terima kasih Prof. Tadi sudah menjawab ya Hugo ya. Mudah-mudahan bisa semakin tercerahkan lagi. Nah, Prof, tapi biasanya dalam kita proses itu tadi untuk menuju ke arah lebih baik ya, suka ada godaan-godaan ini Prof. Misalnya seperti tadi baca Al-Quran, nggak usah deh yang 1 juz, tadi alif lam mim aja udah alhamdulillah, atau 1 lembar aja ya Prof. Tapi ini kan terkait juga dengan kebiasaan ya Prof ya. Kalau kita biasanya kebiasaannya kalau lagi waktu lowong itu, waktu senggang itu nontonnya drakor. Nah terus pengen ganti nih jadi baca Al-Quran gitu. Nah ini kayaknya kan suka berat gitu ya, baru pengen 1 juz tapi baru 2 lembar kayaknya udah ngitungin ini berapa, masih ada berapa lembar lagi gitu. Nah ini gimana untuk mengatasi rintangan-rintangan ini gitu agar bisa tetap istiqomah, terus juga ya walaupun belum berhasil, mungkin orang nanya nih katanya mau berubah tapi kok kayaknya nggak kelihatan perubahannya gitu kan, itu kadang suka jadi penghalang juga begitu Prof. Ya, yang penting kan sebenarnya orang itu harus punya niat. Harus punya niat. Nah, bahwa itu menjadi berat, ya wajar saja, karena untuk orang itu berubah memang tidak selalu mudah. Tetapi kalau orang itu punya niat, punya komitmen, insya Allah bisa. Sehingga mengatasi masalah itu, kita harus membangun mindset kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Karena itu maka bagaimana kita memiliki niat, memiliki komitmen, kemudian mindset kita fokuskan pada apa yang kita lakukan, ya insya Allah bisa. Dan semua orang bisa. Saya misalnya punya banyak cerita dari kawan-kawan yang perokok berat. Ada yang mencoba pakai teori threshold tadi itu. Dikurangi dari 10 batang menjadi 9. Terus gitu kan. Ternyata nggak bisa juga. Tapi ada kawan yang dia tuh berhenti tanpa lewat tahapan itu. Saya tanya kenapa bisa berhenti? Ya berhenti saja karena saya sudah niat untuk berhenti. Nah itu yang saya kira penting, sehingga ketika ada hadis Nabi yang menyebutkan innamal a'malu binniyat, ya, segala sesuatu perbuatan itu dimulai dengan niat, maka ini juga bisa berlaku untuk bagaimana kita harus menjadi orang yang punya progres, ya, harus maju, punya progres, jangan regres, jangan mundur, tapi progres, maju. Baik ya, jadi intinya adalah niat ya, harus hakul yakin juga, benar-benar yakin. Nah Prof boleh kasih tips-tipsnya juga dan juga pesan-pesan ini untuk pemirsa dan juga teman-teman di sini terkait dengan Ramadan tahun ini agar kita bisa progres nih Ramadan tahun ini ke diri kita pribadi ya, tentunya khususnya agar jangan ada no regress itu tadi Prof. Ya yang pertama kita memang harus berniat untuk Ramadan ini adalah momentum untuk kita memperbaiki diri. Ramadan ini adalah momentum untuk kita menjadi lebih baik lagi. Walaupun untuk menjadi lebih baik itu tidak harus ekstrim, sedikit, tetapi kita konsisten, insya Allah itu akan punya makna dalam kehidupan kita. Sedikit, tapi terus menerus, insya Allah itu akan menjadi progres yang akan kita lihat capaiannya setelah selesainya kita menunaikan ibadah puasa. Baik, terima kasih banyak Prof Mukti. Ini benar-benar pencerahan sekali. Hari ini kita mudah-mudahan niat kita bisa semakin dimantapkan ya Prof, bisa semakin mantap agar kita bisa benar-benar berubah ya, progres secara bertahap sehingga tidak ada no regress lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih Prof Mukti dan juga terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Juga untuk pemirsa TV-mu, terima kasih sudah menyaksikan acara Kolak dari awal hingga akhir. Sebagai penutup, saya ada pantun penutup ini Prof. Boleh sedikit pantun ya Prof dan teman-teman. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa naik LRT. Cukup sekian perjumpaan kita dan sampai jumpa lagi, kita sambung lagi nanti. Baik hadirin dan juga pemirsa semuanya, terima kasih. Saya Vini Auliani bersama dengan Prof Mukti, juga seluruh teman-teman dan kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di Kolak edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.